Mengabdi Allah ada belas kasihan. Mengabdi harta ada ketidakadilan. Inilah sampan bersama saya Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini melalui renungan dan juga video. Semoga menginspirasi hidup Anda hari ini dimanapun saat ini Anda berada. Saudara-saudari terkasih, kata mengabdi itu sebenarnya mau menunjukkan prioritas. Apa yang kita utamakan di dalam hidup. Jika dikatakan mengabdi Allah, berarti kita tahu bahwa Allah adalah prioritas perhatian kita. Apapun yang kita lakukan, selalu dalam konteks memikirkan Allah dan kehendaknya. Tetapi jika kita mengabdi mamon atau harta kekayaan, maka yang kita pikirkan hanyalah harta, kekayaan. Dan kehendak dari harta dan kekayaan itu adalah berbagai macam ketidakadilan dan kejahatan yang kita alami. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan siapa yang kita abdi dan apa yang kita abdi dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama hari ini ada peringatan bagi kita manusia yang lebih mengabdi harta, kekayaan, atau mamon. Orang-orang yang mengabdi harta atau mamon lebih banyak hanya berpikir tentang kapan transaksi jual beli terjadi, sehingga dia bisa melakukan kecurangan, ketidakadilan, dan juga yang merampas keringat dan hak milik orang lain. Allah tidak akan pernah melupakan orang-orang yang melakukan ketidakadilan, terutama dalam mempergunakan hal-hal duniawi yang notabene adalah pemberian Allah sendiri. Kita terhitung sebagai rejeki, dan Allah memberi rejeki tentunya bukan untuk kita saling menindas, bukan untuk kita melakukan hal yang tidak adil, apalagi untuk merampas hak-hak orang lain. Allah memberikan kita banyak kemurahan, kelengkapan di dunia ini. Tujuannya adalah supaya kita mengabdi Dia, mengabdi Allah dalam bentuk berbelas kasih, memberikan apa yang menjadi hak orang lain atau berlaku adil, dan juga memperhatikan orang-orang yang hidup menderita atau susah. Jika kita mengabdi Allah, maka kita akan memiliki rasa belas kasihan dan rasa adil itu. Tetapi jika yang kita pikirkan adalah harta duniawi, maka kita tidak peduli tentang hak orang lain, tentang susahnya orang lain, dan tentang kebutuhan orang lain. Dalam bacaan Injil, kita mendengar perumpamaan tentang seorang bendahara yang mau dipecat oleh tuannya karena dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Tindakan hamba ini kemudian dipuji oleh tuannya
karena dia mencari tempat tampungan. Maka orang-orang yang berhutang pada tuannya itu, ia memotong sebagian hutang itu dan mempermudah hidup mereka. Sebenarnya kalau kita mau merefleksikan itu, suatu tindakan positif bahwa dia menggunakan harta duniawi itu untuk mengikat persahabatan, mengikat relasi dengan orang lain, agar ia tertampung dalam kehidupan orang lain suatu ketika. Walaupun bahwa ia tidak jujur, Yesus melalui perumpamaan ini mengingatkan kita untuk setia menggunakan hal-hal duniawi ini, jujur, tulus, dan punya rasa belas kasih. Maka ia katakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur atau dengan menggunakan hal-hal duniawi ini untuk mencari tempat, yakni untuk kehidupan kekal agar kita selamat. Yesus memanggil kita supaya menyadari bahwa mengabdi Allah itu semata-mata bukan berarti kita berdoa saja, tetapi tahu menggunakan hal-hal duniawi ini dengan jujur, dengan memiliki rasa adil, bertanggung jawab, dan juga memperhatikan hak-hak orang lain. Saudara-saudari terkasih, mengabdi Allah, kita akan memiliki rasa belas kasihan dan rasa adil. Tetapi jika kita mengabdi harta kekayaan, yang kita lahirkan hanyalah kejahatan dan berbagai macam ketidakadilan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.